Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan SMK kelas 11 semester 1 semua jurusan dengan materi Sikap dan Perilaku Kewirausahaan, materi pertama bagian kedua. Sebelum memasuki materi, di sini ada tujuan pembelajaran. Pertama, siswa dapat memahami tentang manfaat kewirausahaan, fungsi wirausaha, sikap dan wawasan wirausaha. Adapun manfaat kewirausahaan, yang pertama, mengurangi pengangguran. Yang kedua, sebagai generator pembangunan lingkungan atau pribadi. Yang ketiga, sebagai suri tauladan di masyarakat. Yang terakhir, mendidik masyarakat untuk hidup secara efisien, tidak berfoya-foya dan tidak boros. Itulah dari manfaat kewirausahaan. Fungsi-fungsi wirausaha. Fungsi wirausaha di sini membuat keputusan yang penting serta mengambil resiko mengenai tujuan dan sasaran perusahaan untuk menetapkan bidang usahanya dan pasar yang akan dilayani. Yang pertama ada mengusahakan inovasi-inovasi baru. Yang harus dimiliki seorang wirausaha harus mempunyai pemikiran, kemampuannya, imajinasinya, dan inovasinya agar menciptakan produk baru tanpa meniru produk lain. Memasuki usaha baru yang belum pernah dicoba oleh orang lain. Seorang wirausaha harus mempunyai gagasan inovasi agar menghasilkan produk baru yang belum dicoba oleh orang lain. Yang ketiga, membuka pasar baru. Seorang wirausaha harus memulai atau memikirkan pasar baru karena penting untuk memperluas pasar tujuannya agar tidak tergantung pada impor atau negara lain seperti ASEAN. Yang terakhir, memulai produksi barang atau jasa baru. Sebelum memulai usaha, pasti seorang wirausaha sudah menentukan jenis-jenis dan ide usaha pilihannya agar produk yang baru dibuat mudah kita pasarkan dan mudah dibutuhkan oleh konsumen. Jadi jangan salah memilih produk atau menciptakan produk yang baru akan mengakibatkan produk kita tidak ada yang membeli. Artinya antara produk yang kita cari atau kita buat, konsumen dengan stok produk tidak sesuai kebutuhan. Itulah fungsi-fungsi wirausaha. Di sini ada syarat menjadi wirausaha yang sukses. Yang pertama, kreatif, proaktif, dan inovatif. Apa itu kreatif? Kreatif di sini menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang lain atau menghubungkan hal-hal yang tadinya tidak berhubungan. Proaktif. Proaktif di sini mampu mengambil keputusan yang tepat walaupun pada situasi yang sangat sulit. Dan inovatif.
Inovatif di sini menciptakan sesuatu yang belum pernah ada menjadi ada, atau menciptakan sesuatu yang sama sekali berbeda. Yang kedua, tidak konsumtif dan tidak boros. Perilaku konsumtif di sini tindakan individu sebagai konsumen untuk membeli, menggunakan atau mengkonsumsi barang atau jasa secara berlebihan, tidak rasional, menimbulkan pemborosan dan hanya mengutamakan keinginan atau kesenangan tanpa mempertimbangkan kebutuhan atau manfaat dari barang atau jasa tersebut, bahkan hanya untuk memperoleh pengakuan sosial, mengikuti metode atau kepuasan pribadi, dan tidak boros. Yang ketiga, mengutamakan keberhasilan. Mengutamakan keberhasilan di sini diperlukan adanya dukungan dari orang lain yang berhubungan dengan bisnis yang kita kelola. Seorang wirausaha harus mau menghadapi tantangan dan resiko yang ada. Resiko dijadikan sebagai pemacu untuk maju. Dengan adanya resiko, seorang wirausaha akan semakin maju. Yang kelima, mampu mengorganisasi diri. Wirausaha mempunyai kemampuan mengorganisasi diri di dalam mengidentifikasi dan mengelompokkan orang-orang berbakat untuk mencapai tujuan. Mereka menghargai kompetensi dan akan memilih para spesialis untuk mengerjakan tugas dengan efisien. Yang ketujuh, berpikiran positif. Awal dari lahirnya sikap optimis ketika seseorang telah berpikiran positif dalam menjalankan usahanya, maka akan muncul yang disebut kepercayaan diri di dalam wirausaha dari dalam dirinya yang akan menjadikan kekuatan di dalam menjalankan usaha dan sebagai alasan mengapa dirinya bertahan di saat yang lainnya menyerah. Ulet. Seseorang wirausahawan harus ulet dalam menjalankan usahanya karena wirausahawan tersebut memiliki pesaing yang akan saling berlomba-lomba untuk menciptakan produk yang baru serta memasarkannya dengan berbagai cara kepada konsumen. Yang kedelapan, mempunyai komitmen tinggi. Seorang wirausaha harus mempunyai kekuatan pribadi sebagai modal utama di dalam berwirausaha. Untuk memiliki modal seperti itu, seorang wirausaha harus belajar bekerja dan berkemauan keras. Persoalan maju tidaknya kehidupan berwirausaha tergantung pada komitmen terhadap perusahaannya yang dibangun. Yang terakhir, 9, berani mengambil resiko. Salah satu kunci dalam memulai usaha karena dalam komponen ini banyak sekali item yang mengikutinya, yaitu berani rugi, berani mengambil keputusan, berani menghadapi masalah, berani menahan diri untuk tidak menggunakan uang perusahaan untuk bersenang-senang. Adapun keterampilan yang harus dimiliki wirausahawan, ada 2 keterampilan. Yang pertama, keterampilan dasar dan keterampilan khusus. Keterampilan dasar meliputi 4 poin. Yang pertama, memiliki mental dan spiritual tinggi. Sikap mental di sini menjalani bisnis kali kita menghadapi tantangan dan rintangan yang tentu saja tidak hanya cukup mengandalkan modal dan sumber daya. Lebih dari itu, seseorang yang berwirausaha sangat membutuhkan mental yang kuat. Sikap spiritual tinggi, karena hanya dengan
tetap berpegang teguh pada keyakinan pada Yang Maha Kuasa, seorang dapat terus berusaha apapun masalah dan hambatan yang dihadapi. Yang ketiga, pandai berinisiatif. Inisiatif di sini kebalikannya dari proaktif, mampu mengambil keputusan yang tepat walau pada situasi yang sulit. Yang terakhir, dapat mengkoordinasikan kegiatan usaha. Sebuah kegiatan usaha secara independen, tugas seorang pengusaha meliputi membuat kebijakan, mengawasi jalannya usaha, hingga mengatur penggunaan materi dan sumber daya manusia untuk kemudian bisa dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan. Keterampilan khusus ada 3 poin. Yang pertama, keterampilan konsep, keterampilan untuk melakukan kegiatan usaha secara menyeluruh berdasarkan konsep yang dibuat. Yang kedua, keterampilan teknik, keterampilan melakukan teknik tertentu dalam mengelola usahanya. Yang terakhir, keterampilan kerjasama dengan orang lain, bawahannya, dan sesama wirausahawan. Itulah keterampilan yang harus dimiliki wirausahawan. Karakteristik wirausaha. Karakteristik di sini ciri-ciri khusus yang harus dimiliki seseorang meliputi watak, perilaku, tabiat, dan sikap terhadap hidup untuk meraih kebahagiaan lahir dan batin. Jadi, karakteristik wirausahawan adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki seorang wirausahawan yang membedakannya dengan orang lain. Itulah karakteristik wirausaha. Di sini ada faktor keberhasilan berwirausaha. Yang pertama, perencanaan tepat dan matang. Seorang wirausaha harus mempunyai perencanaan tepat dan matang. Karena adanya perencanaan yang tepat dan matang, maka jalan yang ditempuh akan semakin terarah. Perencanaan tersebut yang akan membawa langkah berwirausaha menuju ke arah tujuan yang jelas. Jadi faktor perencanaan tepat dan matang ini memang sangatlah penting dalam memulai usahanya. Yang kedua, visi dan misi yang jelas. Visi sangatlah penting dalam seorang membangun usaha untuk memperoleh gambaran tentang masa depan yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Misinya menawarkan kesempatan bagi setiap berwirausaha untuk menentukan usaha dengan jelas, menyatakan tujuan keseluruhan, dan menunjukkan keunikannya atau kompetensi. Yang ketiga, dedikasi dan komitmen yang jelas. Dedikasi dan komitmen di sini suatu tindakan pengorbanan dalam bentuk tenaga, pikiran, dan waktu demi untuk mewujudkan keberhasilan suatu usaha dengan tujuan mulia. Seorang wirausaha harus mempunyai dana yang cukup. Bila kita memiliki ide yang benar-benar bagus, akan tetapi kita tidak memiliki dana yang cukup untuk memulai usaha, gandenglah orang yang memiliki dana parkir, tetapi tetap dengan ketentuan yang disepakati. Yang kelima, sumber daya manusia yang handal dan teknologi tinggi. Sumber daya manusia, bahwa sumber daya manusia merupakan kemampuan terpadu serta interaksi antara daya pikiran, akal budi yang ditambah pengetahuan dan pengalamannya, serta daya fisik
kecakapan atau keterampilan yang dimiliki masing-masing individu manusia untuk memulai usahanya. Yang ketujuh, manajemen usaha yang baik, tepat, dan realistis. Manajemen usaha mengatur segala hal dalam menjalankan usaha sehingga tujuan-tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Seseorang dikatakan realistis bila orang tersebut mampu menggunakan fakta atau realita sebagai landasan berpikir yang rasional dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan atau perbuatannya. Yang kedelapan, keterampilan dan pengalaman. Yang kesembilan, pelayanan prima. Pasti anak-anak mengetahui apakah itu pelayanan prima. Pelayanan prima di sini melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan sehingga pelanggan menjadi merasa puas. Yang ke-10, sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana di sini memudahkan jalannya usaha sehingga tujuan yang akan dicapai dapat terwujud. Sesuatu yang sulit akan menjadi mudah dengan adanya sarana dan prasarana. Yang terakhir, metode pemasaran yang tepat. Strategi pemasaran, upaya memasarkan suatu produk baik itu barang atau jasa dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Itulah faktor keberhasilan berwirausaha. Penyebab kegagalan usaha berdasarkan penelitian, 25% sampai dengan 33% usaha kecil mengalami kegagalan selama 2 tahun pertama masa operasinya. Yang pertama, perencanaan kurang matang. Yang kedua, kurang modal. Yang ketiga, bakat tidak cocok. Yang keempat, kurang pengalaman. Yang kelima, lemahnya pemasaran. Yang keenam, rendahnya kualitas manajemen. Yang ketujuh, tidak mempunyai etos kerja yang tinggi. Yang kedelapan, tidak mempunyai semangat berwirausaha. Yang kesembilan, lokasi tidak strategis. Itulah penyebab kegagalan usaha. Sekian untuk materi yang Bapak sampaikan tentang mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.